YouTuber bang. Kue putu lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Novrianti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang circular flow diagram, di mana circular flow diagram ini biasa kita kenal dengan hubungan interaksi antara pelaku ekonomi. Untuk hubungan interaksi antara pelaku ekonomi ini terbagi tiga. Yang pertama yaitu hubungan interaksi pelaku ekonomi dua sektor, yang kedua hubungan interaksi pelaku ekonomi tiga sektor, dan yang ketiga hubungan interaksi pelaku ekonomi empat sektor. Sebelum kita masuk pada pemahaman circular flow diagram atau disebut dengan hubungan interaksi pelaku ekonomi, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui bahwa dalam circular flow diagram, pasar dikelompokkan jadi dua. Yang pertama yaitu pasar barang dan jasa, dan yang kedua adalah pasar faktor produksi, di mana pada pasar faktor produksi ini ada pasar uang dan juga ada pasar tenaga kerja. Untuk diagram flow yang pertama atau hubungan interaksi pelaku ekonomi yang pertama yaitu pelaku ekonomi dua sektor atau perekonomian sederhana. Pada hubungan interaksi pelaku ekonomi dua sektor ini hanya melibatkan dua peranan. Yang pertama yaitu adalah konsumen dan yang kedua adalah produsen. Di mana pada hubungan ekonomi dua sektor ini sang produsen menyediakan faktor produksi berupa tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian, di mana nantinya ia akan mendapatkan pendapatan berupa balas jasa yang diberikan oleh rumah tangga produsen berupa gaji, sewa, dan laba bunga. Di sisi lain, sang produsen juga mendapatkan keuntungan, di mana ia mendapatkan pendapatan dari pembayaran yang dilakukan oleh konsumen terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh sang produsen dan dipasarkan kepada konsumen. Sirkular diagram flow yang kedua yaitu hubungan interaksi pelaku ekonomi tiga sektor. Selain adanya rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, maka yang ketiga yaitu adanya rumah tangga pemerintah, di mana dalam hal ini pemerintah berperan dalam penerimaan pendapatan pajak, yang mana pendapatan pajak ini diterima dari pembayaran rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Penerimaan pajak ini nantinya digunakan untuk membeli faktor produksi di pasar barang dan jasa, serta penerimaan pajak ini juga digunakan untuk membeli barang dan jasa pada pasar output untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, penerimaan pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai pembangunan ekonomi sebuah negara. Circular flow diagram yang ketiga yaitu hubungan interaksi pelaku ekonomi empat sektor. Selain adanya rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, di sini juga terdapat masyarakat luar negeri, sehingga pada hubungan interaksi pelaku ekonomi empat sektor ini juga disebut dengan perekonomian terbuka, di mana kegiatan perekonomian terdapat ekspor dan impor juga. Dalam hal ini yang diekspor dan diimpor merupakan faktor produksi berupa tenaga kerja, bahan baku, dan keahlian, serta juga akan terjadinya ekspor dan impor dalam barang dan jasa, sehingga kebutuhan masyarakat di dalam negeri dapat terbutuhi. Dengan adanya kegiatan ekspor dan impor ini nantinya sebuah negara akan mendapatkan devisa, di mana devisa ini merupakan sebuah pendapatan negara yang nantinya juga dapat dikelola sebagai sebuah sumber pendapatan yang diperuntukkan untuk mesejahterakan rakyat yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Dari circular flow diagram yang kita pelajari, maka terdapat dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat bagi pemerintah. Nah, manfaat bagi pemerintah yang pertama adalah mempertahankan stabilitas kondisi perekonomian nasional. Manfaat yang kedua, mengetahui perhitungan pendapatan pengeluaran dan produksi barang dan jasa secara agregat. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam mengatur, mengawasi kebutuhan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Yang keempat, menjadi media untuk mengawasi devisa negara terhadap neraca pembayaran. Yang kelima, untuk mengetahui susunan perekonomian nasional
sesuai dengan perkembangan globalisasi ekonomi. Yang keenam, untuk memetakan hak dan kewajiban suatu negara terhadap pelaku ekonomi lain. Selain manfaat bagi pemerintah, manfaat circular flow diagram juga terdapat bagi masyarakat. Yang pertama yaitu untuk mengetahui sumber-sumber produksi barang atau jasa. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang sedang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui sumber-sumber penghasilan produksi yang dibutuhkan. Yang keempat, untuk mengetahui lokasi produksi yang efisien dalam rangka menawarkan faktor produksi. Itulah materi kita hari ini tentang circular flow diagram. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi adik-adik semua dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.